Dede boleh kita tahu nggak bagaimana pendapat Kang Dede tentang semangat anti korupsi yang saat ini diterapkan di Kota Tasikmalaya? Tentu saya sangat mengapresiasi ya, Iya. dan itu memang harus direspon karena korupsi ini salah satu di antara penyakit yang menghancurkan kehidupan kita. Betul. Sehingga Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew tahun 85-an ketika datang ke Indonesia memberikan masukan kepada Presiden Soeharto ketika itu. Saat itu. Kalau Indonesia ingin maju, maka para koruptor ini harus diberantas. Sehingga beliau menganalogkan Lee Kuan Yew itu karena koruptor itu ibarat rinyuh, terang terinyuh. Iya, tahu yang kecil-kecil. Di kayu yang kecil-kecil. Kayu kecil tadi. Memakan. Karena ketika tadi rinyuh-rinyuh itu yang ada di kayu itu tidak dibasmi tadi, maka rumah ini akan hancur. Iya betul sekali. Itu analog yang saya baca ya tadi. Lee Kuan Yew itu. Dia menganalogkan seperti itu tadi. Sehingga kenapa Singapura hari ini maju? Karena Singapura tidak ada ampun untuk para koruptor. Luar biasa kan menjadi sebuah negara ya tadi. Iya betul sekali. Ya tentu di pemerintahan Kota Tasikmalaya pun ini yang sama-sama. Bisa di sini juga ya. Saya punya keyakinan kalau kita punya goodwill, political will kan tadi bisa. Karena kalau kita tidak berani untuk melakukan tadi meminimalisir tadi tentang korupsi ini, ya kita tidak akan bisa membangun, Pak. Dari hal kecil aja dulu ya Kang, boleh. Iya. Artinya dari hal kecil yang ada di sekeliling kita aja. Iya. Persoalan kita ini hari ini itu kan tadi korupsi itu kan terjadi karena ketidakjujuran. Betul. Ini tadi. Nah, hari ini bangsa, negara secara umum, Tasikmalaya secara khusus, orang pintar dan cerdas itu banyak. Tetapi kekurangan orang-orang yang jujur. Orang yang baik. Orang-orang baik tadi. Orang yang baik. Mohon maaf tadi, ya kan tadi. Sehingga mudah-mudahan dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan, salah satu di antara hikmahnya mendidik diri kita menjadi orang yang jujur. Iya. Kita tidak mau makan di siang hari, padahal makanan-makanan kita, minuman-minuman kita, walaupun kita sembunyi sendiri, tidak ada orang yang tahu, kita kan bisa makan. Iya. Tapi kenapa kita tidak mau makan? Karena kita punya keyakinan, pertama itu dilarang oleh agama. Iya. Yang kedua, walaupun makan nyumput, nyemen, Allah meninggal. Sehingga kita tidak mau. Nah ini kan bagian dari pendidikan Ramadan, mendidik diri kita menjadi orang yang jujur. Ketika itu bukan hak kita, jangan diambil. Iya. Apalagi itu hak untuk rakyat diambil. Sehingga ini menjadi PR bersama kita. Karena peluang, mohon maaf tadi, peluang korupsi itu kan bukan di masyarakat kecil. Karena mereka tidak mengelola uang. Tetapi yang punya peluang untuk korupsi itu ya diantaranya adalah kekuasaan. Kekuasaan. Sehingga kita sama-sama bagaimana ke depan itu untuk melakukan tadi meminimalisir tentang korupsi ini itu agar kita bisa membangun. Karena kalau kita hari ini tadi banyak yang dikorupsi, kita nggak bisa membangun. Betul. Kan? Ya, salah satunya umpamanya tadi ada peluang dari PAD pendapatan asli daerah. Kan tadi kita sama-sama itu untuk optimalkan, maksimalkan sehingga kita bisa melakukan pembangunan. Tetapi ketika tadi mentalitasnya tadi tidak dibangun, itu ya kita tidak akan mendapatkan pendapatan asli daerah lebih besar. Lebih bagus. Ya. Iya. Kita harus serius kan tadi. Tentu dengan upaya-upaya preventif, penyadaran. Ya, salah satu di antaranya penyadarannya ya kepada penentu kebijakan ya, kepada kita semua lah kan tadi. Kan Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, kullu lahmin nabarak minal haram pannaru aula bih. Setiap barang, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka tidak ada tempat yang pantas untuk kembalinya kecuali api neraka.
Artinya Wow. ini bagian dari edukasi kita. Edukasi, iya. Sehingga hidup kita ini tidak hanya di sini. Betul. Hidup kita ini hanya sementara di dunia. Tetapi di akhirat itu abadi, khalidina fiha abad. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal di kemudian hari tadi. Sehingga ada manusia di akhirat, bahkan ketika akhir hayatnya, akhartani ila ajalin qarib. Dia protes ke Allah. Ya Allah, jangan matikan sekarang, berikan waktu semenit, 2 menit, 5 menit. Menyesal. Menyesal tadi. Iya. Karena wala yuakhirullahu nafsan, tidak akan ada satu orang manusia pun yang tahu di mana Kapan kita akan mati dan kapan akan mati. betul. Betul sekali. Ini edukasi bagi diri saya, Iya. bukan orang lain, untuk saya tadi. Saya sebagai pejabat publik yang punya fungsi anggaran tadi. Kan tadi. Ya kita sama-sama kan tadi. Bukan orang bersih kita, tapi kita bersama-sama untuk apa? Ya untuk lebih menghebat kan tadi. Karena sekali lagi korupsi adalah sebuah tindakan yang memporak-porandakan negeri ini, bangsa ini, pemerintahan ini. Tadi. Sehingga terjadilah tadi kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Pejabat, para penguasa para ya. penguasa. Ini PR kita bersama. Iya. Betul.